Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera peternak Indonesia. Pada hari ini kebetulan hari Minggu dan saya libur kerja. Jadi saya mendapatkan pertanyaan, kenapa sih ternak kambing kacang kok bukan kambing yang lain gitu. Nah, ya di saat ini mungkin saya akan coba jawab kenapa saya memilih berternak kambing kacang bukan jenis kambing-kambing yang lain. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi kenapa memilih berternak kambing kacang bukan kambing-kambing yang lain? Kan banyak nih kambing-kambing Indonesia sekarang nih, saya lihat banyak sekali, ada yang harganya sampai puluhan juta ya. Jadi alasan yang jadi awal dulu saya mau cerita dulu kenapa saya berternak ini. Jadi saya berternak ini mulai bulan Februari 2022. Itu karena pada saat COVID-19 itu saya sering WFH ya. Sering WFH, jadi kepikiran apa nih yang buat sambilan nih, buat tambah-tambah nih, atau buat kegiatan kesibukan baru nih, biar nggak monoton diam aja di rumah mainan handphone. Karena zaman itu emang jenuh lah, zaman itu WFH di Bali kita sering PPKM, jadi jenuh tinggal di rumah terus. Nah, jadi karena saya tinggalnya saat PPKM, saya tinggalnya sudah di tengah sawah. Nah, itu rumah saya di situ tengah sawah. Akhirnya saya buka-buka YouTube. Nah, dan lagi rame di YouTube itu saya lihat di YouTube tuh banyak banget tutorial, informasi terkait peternakan kambing. Dan sebenarnya saya tidak pernah berternak kambing itu, serta sebenarnya keinginan saya waktu itu adalah ternak sapi. Nah, sebenarnya dan bahkan saya sudah membeli sapi saat itu, cuma sapinya saya gaduhkan ke orang lain dan akhirnya saya memilih untuk berternak kambing. Nah, pertimbangannya kenapa saya berternak kambing, karena lahan saya sempit, cuma 100 meter persegi. Jadi kalau diisi sapi, dan ini adalah kaplingan perumahan, takutnya nanti pada musim hujan itu baunya mengganggu ya. Baunya mengganggu rumah yang ada sekitar sini. Dan kalau tai sapi itu letongnya itu kan kalau kena air itu kan becek ya, becek ngalir, dan lahan saya sempit, itu enggak, saya pikir sangat enggak memungkinkan. Nah, jadi pertimbangannya pada saat itu adalah lahan juga karena pertimbangan untuk memelihara kambing. Dan kita masuk ke sesinya, kenapa memilih kambing kacang ya. Jadi awalnya saya juga tertarik tuh pelihara kambing yang kayak PE, apalah tuh sejenisnya, PE dan lain-lain itu, ada juga bur, banyaklah kambing-kambing yang kelasnya lebih besar-besar ya. Jadi pada saat itu saya akhirnya memilih kambing kacang. Setelah saya nonton YouTube dan banyaklah channel-channel YouTube yang memperlihatkan jenis kambing-kambing. Saya juga sempat searching jenis-jenis kambing yang ada di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan berternak kambing kacang. Kenapa? Yang pertama, karena dulu di kampung saya di Sulawesi itu saya belum pernah lihat jenis kambing lain, yang ada cuma kambing kacang. Dan saya lihat pada saat itu kambing kacang itu enggak dilepas liarkan kalau di kampung saya dulu itu. Jadi pemiliknya tinggal mencarikan makan sore hari di kandang, nanti kambingnya kembali ke kandang. Dan saya rasa itu sangat mudah ya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya ini memutuskan membeli kambing kacang ini, setelah nonton video-video YouTube itu, informasi yang saya dapatkan di YouTube adalah kambing kacang ini adalah kambing endemi Indonesia ya. Intinya sudah ada sejak zaman mungkin kerajaan di Indonesia. Jadi
itu sudah ada di Indonesia, dia termasuk jenis kambing endemi yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu karena kambing kacang ini tahan penyakit. Nah, dan informasinya kambing kacang ini tahan penyakit. Jadi tahan penyakit itu beda lah katanya sama kambing-kambing ras yang ada di Indonesia saat ini, atau kambing-kambing hasil persilangan itu banyak ini ya, ada sakit batuk lah, cepat pilek lah, harus dapat vitamin ini, disuntik ini itu, yang saya lihat dari beberapa peternakan di YouTube itu. Tahan penyakit. Yang keempat itu karena ini rasa kambing kacang ini katanya, ini kembali katanya karena di YouTube ya, saya juga banyak belajarnya dari YouTube, katanya rasanya itu lebih enak. Yang keempat, rasanya kambingnya itu lebih enak. Yang kelima, beberapa channel YouTube mengatakan nilai karkas atau karkas dagingnya itu lebih banyak kambing kacang ketimbang kambing-kambing yang lain, kambing ras yang lainnya. Kambing ras yang lainnya. Nah, setelah saya beberapa kali bolak-balik nonton channel-channel YouTube itu, akhirnya saya memilih kambing kacang. Itu pertimbangan saya, teman-teman. Jadi karena saya juga benar-benar pemula, jadi kalau saya langsung beli kambing yang ras, mungkin saya takutkan adalah jangan sampai saya tidak bisa merawatnya seperti yang ada teman-teman di YouTube itu sangat laten. Itu saya lihat harus disuntik inilah, vitamin. Dan selama saya pelihara kambing ini, hampir 8 bulan saya pelihara kambing ini, saya sama sekali tidak pernah melakukan perawatan yang berlebihan ke kambing kayak suntik dan vitamin dan lain-lain, itu tidak pernah. Saya hanya kasih carikan makan rumput sekitaran kandang, kasih minumnya juga air garam, itu pun tidak setiap hari saya kasih garam, itu saja. Jadi syukurnya kambing saya tidak sampai sakit yang kenapa-napa ya. Jadi itu sih pertimbangan saya. Oke teman-teman, pertimbangan yang lain juga ya lahan tadi ya, kambing kacang. Nah, ini cerita serunya juga, pada saat saya mencari bibit kambing kacang itu sangat susah, khususnya di Bali ya, khususnya di Bali. Jadi nah, pada saat saya mencari bibit untuk dipelihara, itu di Bali, khususnya saya ini tinggalnya di Batu Bulan, Gianyar. Di Bali ini lumayan susah nyari bibitannya. Justru di Bali ini sekarang sudah banyak kambing-kambing kayak Jawa Randu, PE, Etawa, apalagi Senduro. Nah, seperti itu loh, seperti itu. Jadi saya rasa wah, ini Bali ini udah mulai jarang. Akhirnya saya memutuskan juga untuk memilih kambing kacang. Dan dari segi tadi baru berapa itu ya, jadi selain yang tadi saya sebutkan di awal tadi itu ya nilai bibitnya, harga bibitnya juga murah ya. Kambing kacang harga bibitnya juga lebih murah, dan harga jualnya kemungkinan yang murah juga. Nah, jadi target saya adalah kedepannya memang jualan kambing yang murah lah, karena beberapa teman-teman kantor juga ngobrol, beli kambing untuk kurban itu lumayan mahal, sampai 4-5 juta pada saat kurban. Nah, kalau kambing kacang ini saya bisa ternak dan bisa kembang biakan, saya rasa nanti harga untuk di penjualan saya rasa lebih mudah, karena harganya lebih terjangkau lah. Jadi orang yang akan mau berkurban itu pun walaupun punya uang sedikit masih bisa berkurban. Atau enggak, kalau di Bali kambing itu sering dipakai untuk mecaru, jadi harganya bisa lebih murah, lebih ekonomis lah. Memang kalau hitung-hitungan bisnis. Nah, setelah saya berternak, saya sempat
bertamu atau berkunjung juga ke peternak-peternak senior yang ada di Bali lah, beberapa memang semua menyarankan ke saya memelihara kambing ras lah, entah itu senduro dan lain-lain, karena harga jualnya, pertimbangan mereka harga jualnya lebih mahal dan biaya apa namanya jumlah makannya juga sama, mereka sih bilang begitu. Nah, sempat sih saya sempat minder ingin mengganti, cuma oke lah, saya tidak paksakan diri karena emang saya baru juga pemula untuk berternak. Saya skip dulu, mungkin saya konsisten dulu di kambing kacang sambil mencari ilmunya ya, semoga saja nanti ada hasil ya, semoga ada hasil. Dan kedepannya tidak menutup kemungkinan kalau emang akan berternak kambing yang lain ya, saya juga tidak tahu. Untuk sementara saat ini sih saya masih menikmati berternak kambing kacang ini. Sekian sih dari saya teman-teman peternak pemula atau yang akan berternak. Memang di awal itu agak galau memilih berternak kambing apa, jenis apa, cuma itu kembali cek kemampuan kalian, lokasi kalian, teman-teman nanti mau berternak itu posisinya di mana, sumber pakannya dari mana ya. Karena saya peternak pemula, terus saya juga karyawan, jadi saya tetap memutuskan kambing kacang untuk saat ini saya ternak, karena dari segi perawatan juga lebih gampang, tidak terlalu sulit, dan kandangnya pun saya kandang apa adanya, tidak terlalu bagus. Yang penting kambing bisa makan nyaman, itu dulu lah kalau saya. Oke sahabat peternak, bagi teman-teman yang mau berternak atau pemula, ikuti saja situasi di sekitar kalian dan putuskan untuk kembali berternak kambing apa. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat.